Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Yang saya pahami mengenai metodologi studi Islam adalah Islam sebagai ajaran yang memberikan petunjuk hidup bagi kehidupan manusia sepanjang masa, menempatkan Islam pada posisi yang relevan dimanapun, kapanpun, dan bagi siapa saja. Islam sebagai ajaran wahyu yang bersifat normatif, yang memiliki kebenaran yang universal dan juga mutlak, ketika berinteraksi dengan konteks zaman dan pemahaman manusia, menyebabkan Islam memiliki aspek yang bersifat relatif dan juga temporal. Karena itu, terjadi perbedaan-perbedaan dalam pemahaman terhadap keislaman. Kita sebagai mahasiswa tentunya diharapkan bisa memahami Islam tidak hanya secara normatif saja, tetapi bisa memahami Islam aktual secara kritis, sistematis, dan juga objektif. Sehingga ke depannya kita bisa memahami Islam secara universal dan juga inklusif, yang melahirkan Islam yang rahmatan lil alamin, dan memahami Islam yang sebenar-benarnya hingga menjadi umat yang sebaik-baiknya umat. Sejarahnya, agama Islam dibawa oleh orang-orang luar seperti dari Gujarat, dari Cina, dari India, dan sebagainya. Mereka membawa Islam secara baik-baik sehingga mudah untuk diterima. Dalam sejarah, periode perkembangan Islam terbagi ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu dimulai dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemudian periode pertengahan dimulai dari 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Kemudian periode modern dari mulai 1800 Masehi sampai sekarang. Dalam perkembangannya, Islam berkembang sangat pesat, seperti kita contohkan dari segi tempatnya. Awal mulanya Islam itu diajarkan melalui di dalam surau-surau kecil, sehingga beberapa saat kemudian dibangun masjid-masjid, kemudian pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dan hingga sekarang sudah dibangun banyak sekali perguruan tinggi yang bersaing sangat tinggi, bersaing sangat luas dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Yang pertama, Islam sebagai doktrin. Islam sebagai doktrin ini adalah menimbulkan pengajaran-pengajaran yang meliputi doktrin Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga terlahir pengajaran tentang fikih, tasawuf, kemudian ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Islam sebagai gejala budaya. Dalam ilmu sosiologi dijelaskan bahwa nilai dari suatu benda akan berbeda dari suatu tempat dan tempat lainnya. Contohnya nilai Hajarul Aswad. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai interaksi sosial. Ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Contohnya, bagaimana kita memahami apa yang diucapkan orang lain. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai keilmuan. Adalah lahirnya penelitian-penelitian mengenai keislaman, lahirnya pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, dari kajian penelitian terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, Islam sebagai keagamaan, yaitu bagaimana seseorang bisa meyakini apa-apa yang dianggapnya sesuai dengan agama. Bagaimana seseorang berpegang teguh pada agama yang diyakininya. Orientalisme adalah riset orang-orang barat terhadap orang-orang timur dalam segi keilmuan, dan sebaliknya oksidentalisme adalah riset orang-orang timur mengkaji ilmu pengetahuan orang-orang barat menurut pandangan orang timur yang sifatnya netral. Latar belakang dari keduanya itu, jika kita melihat sejarah dulu pada masa dinasti Abbasiyah,
Tepatnya, puncak kejayaan ilmu pengetahuan itu dipegang oleh orang-orang timur. Dan sekarang sebaliknya, kita tahu bahwa pusat ilmu pengetahuan itu dipegang oleh orang-orang barat. Mungkin ini yang melatar belakangi kenapa adanya orientalisme dan oksidentalisme, lebih kepada ego dari kedua belah pihak yang ingin sama-sama memegang kekuasaan tertinggi dari ilmu pengetahuan di kedua belah pihak. Sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari mengenai 4 metode beragama. Yang pertama, metode beragama secara tradisional. Dari namanya saja, kita sudah bisa paham bahwa tradisional ini lebih ke tradisi turun-temurun dari para leluhur atau nenek moyang. Sifatnya kuat karena cenderung susah untuk menerima paham baru dari luar. Kemudian yang kedua, metode beragama secara formal. Metode formal ini lebih ke formalitas, seperti misalnya seseorang yang pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan di tempat yang lain tersebut ia menemukan cara beragama yang berbeda, maka ia akan mengikuti cara agama di tempat yang baru karena tadi dia melakukan keagamaannya secara formalitas. Kemudian yang ketiga, metode agama secara rasional. Metode agama secara rasional ini lebih mengedepankan akal. Jadi dia mencari kebenaran dari apa-apa yang dia yakini. Bila kemungkinan apa yang ia yakini itu sesuai dengan akalnya, bisa dimengerti oleh akalnya, maka dia akan menjalankannya. Jika tidak, maka dia tidak akan menjalankannya. Kemudian nomor 4, metode pendahulu. Metode pendahulu ini lebih ke mencari tahu apakah orang-orang terdahulu benar-benar melakukan ajaran tersebut. Yang dimaksud orang-orang terdahulu di sini adalah para nabi dan para sahabat. Jadi mereka yang melakukan metode ini lebih ke mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, mencari tahu keabsahan, mencari tahu apakah ajaran tersebut benar-benar datang dari nabi atau bukan. Jika sudah terbukti dengan jelas, maka mereka akan menjalankannya. Apabila tidak, maka mereka akan mencari kebenarannya terlebih dulu. Naqli, akli, dan kashfi. Naqli adalah dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan akli berdasarkan akal, berdasarkan rasio atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kashfi disebut juga mistis, yaitu sering digunakan oleh para ahli sufi untuk mendapatkan pengetahuan langsung dari Allah. Contohnya, misal ada suatu fenomena atau dalil mengenai ketika langit terbelah, yaitu awan berkabut. Nah, nakli ini lebih ke mencari dalil-dalil lain yang merujuk ke sana, yang sama-sama merujuk pada fenomena tersebut. Sedangkan akli ini lebih ke mengutamakan akal. Misalnya, mereka melibatkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, di mana misalnya sebelumnya terjadi bencana-bencana, atau misalnya mereka mengkategorikan langit terbelah itu ada 2 bintang yang saling bergesekan, kemudian menyebabkan kabut hitam, kemudian menyebabkan si langit terbelah. Nah, sedangkan kashfi ini lebih kepada mistis, mempercayai dengan nurani dan kolbunya. Kemudian bagaimana caranya supaya hal itu bisa menjadikan mereka lebih taat lagi kepada Allah.